Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan syariatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat yang sempurna, dan ditugaskan kepada Nabi untuk menyampaikannya. Sebuah keyakinan yang mesti ada di hati setiap orang yang beriman, bahwasanya syariat Allah tidak akan mungkin bertentangan dengan akal. Syariat Allah tidak akan mungkin bertentangan dengan akal yang sehat. Karena yang menciptakan akal adalah Allah. Yang menurunkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika akal berupaya untuk menentang syariat, maka akal ini sudah tidak sehat. Usaha untuk keluar dari syariat Allah, gerakan-gerakan untuk mengotak-atik agama Allah, bukan hanya muncul saat ini, atau bukan hanya muncul dewasa ini, tetapi semenjak tulisan-tulisan filsafat Yunani diterjemahkan ke bahasa Arab, kemudian mulai digeluti oleh kaum muslimin, mereka sudah sibuk dengan ilmu-ilmu yang diambil dari apa yang mereka kumpulkan. Muncullah kelompok-kelompok yang menyimpang dalam berbagai masalah dalam agama kita, terutama dalam ketuhanan, permasalahan tentang Allah, sifat-sifat Allah, tentang hari berbangkit, tentang kenabian, tentang perkara gaib. Muncul kelompok Al-Jahmiyah, Mu'tazilah, dan kelompok-kelompok yang lain yang pada intinya adalah menuhankan akal. Akal manusia tentu kekuatan dan dayanya tidak sama. Ketika kita menjadikan akal sebagai standar dalam beragama, patokan kebenaran, maka perlu ditanyakan akal siapa yang kita pakai. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menurunkan syariatnya, maka Allah memerintahkan dan mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menyelaraskan pemahaman tentang syariat itu dengan akal yang sehat. Akal yang sehat ketika kita berupaya memahami agama sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam liberal atau kelompok yang dijelaskan oleh Syekhul Islam di dalam ungkapannya, yang mana mereka utu zakaan walam yu'tau zakaan. Mereka memiliki kecerdasan
tetapi mereka tidak memiliki hati yang bersih. Mengangkat tema menggugat pemikiran Islam liberal, ini adalah suatu materi yang sangat relevan untuk kita angkat sekarang ini. Karena maraknya berbicara tentang Islam ketika menyampingkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang membicarakan permasalahan itu orang-orang yang sudah menyibukkan diri terhadap permasalahan tersebut, maka juga sangat tepat untuk kita pilih. Ustadz kita Dr. Muhammad Nurul Ihsan MA, yang kedatangannya juga ke Riau ini untuk menyampaikan beberapa daurah di sebuah kota di Provinsi Riau ini, bisa menyempatkan untuk bertemu kita, dan ini merupakan rahmat dan karunia serta nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pentingnya judul yang tadi kita singgung dan cocoknya orang yang berkompetensi dalam judul ini, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga memberikan kepada beliau taufik dan tasdidnya untuk mengupas permasalahan ini, dan waktu serta tempat kita persilakan kepada ustadz kita, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akmala lana ad-dina wa atamma alaina an-ni'mah. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin wa qudwatan lil mu'minin wa imaman lil muttaqin wa manaran lis salikin. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Raudhatul Jannah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir di rumah Allah Raudhatul Jannah ini diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga Allah, yaitu jannah. Dan sebelumnya semoga Allah membimbing kita semua untuk masuk ke dalam taman-taman surga di dunia ini, yaitu majalisul ilm. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur tentu hanya milik Allah yang Maha Kuasa. Dengan nikmat iman dan Islam dan nikmat akal yang sehat dan hati yang suci, kita sampai detik ini masih mengenal kebenaran sebagaimana yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Nikmat mengikuti kebenaran sebagaimana yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW merupakan nikmat yang sangat mulia. Nikmat yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang telah dipilih oleh Allah untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, tiada ucapan dan pujian yang pantas kita ucapkan kepada Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala kecuali
an nahmadahu wa nashkurahu wa nuthni alaihi bima huwa ahluh ala na'maihi zahiran wa batina wa ala an wafaqana li hadha ad-din al-hanif wa hadha as-siratil al-mustaqim. Kemudian salat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad alladhi taraka ummatahu ala al-mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ba'dahu illa halik. Yang telah meninggalkan umat ini di atas jalan yang lurus, siratul mustaqim, la iwaja fihi, yang tidak ada kekeliruan, yang tidak ada kebatilan, yang tidak ada kesamaran di dalam jalan tersebut, sehingga jalan yang terang benderang malamnya bagaikan siang. Tiada yang menyimpang dari jalan tersebut kecuali orang-orang yang telah ditakdirkan sesat, kecuali orang-orang yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesat dan menyimpang dari kebenaran itu. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Rawdatul Jannah, dan juga para pendengar hidayah, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua untuk menelusuri jalan-jalan hidayah. Pembahasan kita sebagaimana yang telah disampaikan oleh akhi al-fadil wa zamili al-hamim al-ustadz al-syekh Dr. Asfi Rahmat hafizahullah. Kedudukan saya duduk bersama beliau mengingatkan beberapa tahun yang silam duduk di bangku kuliah di program pasca sarjana, dan beliau tentu tidak asing lagi di kalangan para ikhwah. Wa aqulu sarahatan yani uhibbuhu fillah wa hadhihi al-mahabbah mundu qadimah, dan semakin bersemi kecintaan itu tatkala Allah mempertemukan kami juga di Madinah An-Nabawiyah, kemudian mempertemukan kembali di tanah air kita Nusantara ini dalam misi yang sama, dalam tanggung jawab yang sama. Kendati berjauhan tempat, berjauhan tempat untuk sementara ini, akan tetapi misi kita tiada lain menebarkan dakwah ini, menebarkan sunnah biqadri istita'atina. Fajazahullahu khairan ala juhudihi, atas usaha dan upaya beliau dalam menyampaikan ilmu di kota Riau Pekanbaru yang tercinta ini. Kendati untuk sementara yang berbicara tinggal di luar Riau, tapi hati senantiasa terpaut untuk Riau ini. Lisa limahabbah, bukan kecintaan kepada negeri itu, tapi kepada orang-orang yang tinggal dalam negeri itu. Hadhil wujuhan nayyirah, wajah yang berseri-seri ini menjelaskan kepada kita tentang pengaruh dan dampak dari ittiba'is sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan sunnah, menjadikan hati kita suci dan bersih dengan sunnah, dan menerangi hidup kita dengan sunnah Rasulullah SAW dan istiqamah di atas sunnah tersebut. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang apa yang dikenal dalam istilah mereka, tapi saya menentang istilah ini. Tapi mimbabil hikayah, kita hanya menukil saja. Mimbab dzikril kufri laisa li'tiqadihi. Boleh tidak menukil kekufuran orang-orang Yahudi dan Nasrani misalnya? Boleh, Allah menyebutkan, tapi kita tidak merestui. Oleh karena itu, sebelum kita masuk ke dalam membahas menggugat pemikiran, di sini ditulis Islam liberal. Tapi Islamnya tulisannya enggak tahu apa makna dari tulisan
yang berbintik-bintik ini seolah-olah ternodai kan begitu. Jadi liberal menodai Islam kan begitu. Baik. Pertama, dari awal kita membahas ya masalah ini karena sebagaimana diutarakan oleh Fadilatuhu tadi bahwasanya ini semakin banyak orang-orang yang sesat ya, sehingga semakin marak pemikiran-pemikiran sesat. Wa naqulu ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah. Pertama, menggugat. Kita setuju, semua menggugat pemikiran Islam. Nah, ini perlu dicermati bahwasanya al-Islam bukanlah pemikiran. Islam bukan pemikiran, tapi Islam adalah wahyu min Rabbil Alamin. Maka menamakan pemikiran Islam ini suatu kekeliruan dan suatu kezaliman besar terhadap Islam itu sendiri. Karena Islam laisa fikrah, bukan pemikiran. Oleh karena itu para ulama dan boleh kita menamakan soal itu pemikir Islam, mufakkir Islami atau fikrun Islami, pemikiran Islam. Dalam hal ini saya menukil perkataan al-Imam Al-Allamah Al-Faqih Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tatkala ditanya tentang fikrun Islami, pemikiran Islam. Beliau menjawab, kalimat fikru Islami min al-alfaz allati yuhaddar anha. Bahwasanya pemikiran, kalimat, istilah pemikiran Islam itu merupakan istilah-istilah yang harus diwaspadai. Al-muqtadaha annana ja'alna al-Islam ibarah an afkar qabila lil akhdhi war rad. Karena intinya, konsekuensinya bahwasanya kita itu menjadikan Islam sebagai wadah atau suatu yang bisa diterima dan ditolak. Karena pemikiran, saya berpikir, antum berpikir, si fulan berpikir, yang B berpikir, semua berpikir, bisa ditolak, bisa diterima. Wa hadha khatarun azim adkhalahu alaina a'da'ul Islam min haitsu la nash'ur. Dan ini merupakan kesalahan yang sangat fatal yang dimasukkan oleh musuh-musuh Islam kepada Islam sementara kita tidak menyadari. Jadi Islam bukan pemikiran, tiada lain kecuali syar'un ilahi wa hadyun nabawi, yaitu wahyu. Inna auhayna ilaika kama wahayna ila Nuh. Sesungguhnya kata Allah, kami wahyukan kepada Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan juga nabi sebelummu. Wa qala Allah Ta'ala tentang nabinya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul tidak berbicara dengan hawa nafsunya, bukan pemikiran beliau, kecuali wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam bukan pemikiran. Kemudian istilah yang kedua yang harus kita waspadai, Islam liberal. Kalau kita melihat atau dari situs yang merupakan situs mereka, tapi saya tidak sekali menyebutkan saja, yaitu Islam Lib, www.islamlib.com. Itu kita semakin jelas. Di sana mereka menjelaskan dalam jaringan tersebut apa itu liberal, dan ini akan kita bahas. Pembahasan kita pada kali ini hanya memperteli satu persatu yang mereka tulis di jaringan mereka. Kita tidak akan menukil perkataan-perkataan tokoh-tokoh mereka zaman sekarang ini satu persatu. Itu jelas tidak cukup pada kesempatan ini. Membutuhkan risalah dan tulisan yang tebal ya untuk membantah penyimpangan-penyimpangan tersebut. Tapi alhamdulillah
mereka sendiri yang telah menjelaskan siapa diri mereka sendiri. Dan nanti akan kita jelaskan siapa mereka itu. Nah, di situ kita melihat secara umum bahwasanya yang dimaksud liberal oleh mereka itu adalah kebebasan dan pembebasan. Jadi beragama bebas, silakan siapa saja ingin beragama, dan membebaskan manusia dari bermacam yang namanya intervensi agama atau kaitan dan seterusnya terhadap agama. Penting bebas, mau jadi siapa silakan. Sehingga kesimpulannya saya menyimpulkan kebebasan, pembebasan hasilnya kebablasan. Itu kesimpulannya, kebablasan, mengbablas semua. Baik. Tapi istilah kebablasan tidak ditulis mereka. Itu hasil ucapan saya yang menyimpulkan karena hasil dari kebebasan dan pembebasan tadi sehingga kebablasan. Baik. Jadi Islam bukan liberal dan liberal bukan Islam. Harus dipahami dengan makna yang dijelaskan tadi. Oleh karena itu, menamakan Islam liberal dengan Islam penodaan terhadap Islam. Makanya ditulis ini ternodai Islam binti-binti. Ini noda-noda. Tapi seharusnya ini hitam noda ini tulisannya putih. Karena noda itu hitam. Islam itu suci putih. Seharusnya ini diganti tulisan dengan putih. Ya. Karena Islam itu putih bersih bayduha yakni lailuha kanahariha ala mahajjatil bayda. Nah, jadi itu penodaan terhadap Islam. Penodaan terhadap Islam dengan menamakan Islam itu liberal. Dan meliberalkan Islam adalah menodai Islam, dan mengislamisasikan liberal adalah suatu kebatilan. Sehingga karena dua permasalahan Islam dan liberal adalah dua permasalahan yang berseberangan 180 derajat, bagaikan timur dan barat. Kama baina as-sama wal ard, kama baina ath-thara wath-thuraya, bagaikan planet bintang-bintang di langit dan bumi. Naam. Oleh karena itu jangan kita mengatakan Islam liberal, tapi mungkin dikatakan pemikiran liberal. Nah, itu suatu pemikiran rekayasa dari pemikiran manusia. Adapun Islam tiada lain sifatnya kecuali Islam. Sebagaimana sunnah tiada lain nama dari sunnah kecuali sunnah, sebagaimana kata para ulama salaf. Al-Islam huwa as-sunnah was sunnah wal Islam. Wa qala Imam Malik, as-sunnah laysa laha ismun illa sunnah. Al-Islam laysa lahu ism illa Islam. Bahwa Islam itu tiada lain nama dan sifat dari untuk Islam. Dan ini akan kita jelaskan kebatilan apa yang mereka utarakan, bahwa Islam itu senantiasa disertai disifati dengan suatu sifat katanya. Maka kami memilih sifat Islam dalam pemikiran kami ini yaitu liberal. Maka jadi istilah Islam liberal kata mereka. Satu kekeliruan. Ya. Allah di dalam Al-Quran menjelaskan hanya menyebutkan Islam. Inna dina indallahil Islam. Tidak ada sifat yang lain Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina huwa sammakumul muslimin. Naam. Oleh karena itu mensifati Islam dengan liberal suatu keluaran yang sangat fatal dan adalah gerbang atau pintu yang membawa seseorang kepada kekufuran wal iyazbillah. Ini tentang masalah judul ya, tentang menggugat pemikiran tertulis ini ya Islam liberal, tapi yang benar menggugat pemikiran liberal.
tapi dikarenakan mereka telah menamakan diri mereka kadziban wa zura wa zandaqatan wa ilhada, maka kita menyebutkan min babil hikayah. Baik, ini masalah judul.